Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada, setiap hari Kamis pagi saya berusaha untuk selalu dapat berbagi sebagai niat baik kami untuk mentransformasi pengetahuan dan pengalaman hidup di dunia ini. Kita tahu bahwa pengetahuan itu atau widya memiliki kedudukan yang maha dahsyat. Salah satu sloka penting yang menempatkan kedudukan pengetahuan itu maha dahsyat. Ini cerita Widya Danam, Sarwa Dana, Pradanam. Pengetahuan adalah kekayaan tertinggi. Kedudukan, jabatan nggak bisa dibawa pulang. Nih, Pembimas dulu, Pembimas kan nggak bisa dibawa pulang, ya. Itu penyelenggara dulu, nggak bisa dibawa pulang. Selesai waktu, selesai dengan hubungan dengan kedudukan. Apakah harta bisa kita bawa? Enggak juga. Karena satu nanti diminta oleh anak cucu. Enggak. Yang tidak bisa diambil orang, apalagi diperkarakan, adalah pengetahuan. Nah, dalam konteks itulah saya ingin mendengar satu tembang dari Guru Anom untuk menjelaskan, menembang, melantunkan hal-hal yang berkaitan dengan pentingnya kedudukan pengetahuan itu. Guru Sang Mangku, Mangku. Mungkin yang coba mengingat kembali apa yang beliau sudah pernah lebat, pernah mati, ya. Tidak beliau pernah rai, ya. Lebat juga. Ida Prada Made itu siapa? Ida Prada Made Sidemon. Ida Prada Made Sidemon. Muka titip dan Putun Ida. Ida Prada Rai. Ya. Ida Prada Rai. Mau bicara gitu ya. Ya kira-kira. Oke, Pupuk Pangkur mudah. Pupuk Pangkur, nggih. Diurus ah. Sanya sastra untuk saradang usahakan betul untuk mengejar yang namanya ilmu pengetahuan. Saradang sungsong tunasin kayukin. Kejar dimanapun berada dan pedomani dalam kehidupan. Yan ring pedang maka sulap. Pengetahuan itu ibarat pelita di kala malam hari. Yan ring segarok maka kapal. Demikian pula diibaratkan kalau di lautan, pengetahuan itu adalah sebagai kapal. Yan ring daratan angin kereta lintang kukong. Demikian pula di darat, ibarat kereta atau mobil yang akan mengantarkan juga ke tujuan. Yan mati panuntun atmo. Ini dia tadi
Jadi bekal juga untuk mencapai alam kematian, karena ini kekal abadi sifatnya pengetahuan. Yang hidup pangempun urip. Pengetahuan juga menyebabkan kita bisa hidup dengan layak. Jadi Wah, monitor. aduh bingung mendengar suara guru Anom Jeng ngelangenin gitu. Itu kita dapat menarik pesan apa dari syair-syair Upo ya? Iya. Ya, Pupuk pangkur. Pangkur Dia tadi. nama desi demut. Terus Nah, ini Bu Haji, jadi Swastiastu Guru. Iya. Wah, anjir, luar biasa suaranya. Dia pun seniman ya memang luar biasa. Jadi tadi sudah diterjemahkan berkaitan dengan arti dari kukuh itu. Jadi pertama mungkin kita yang mengambil menarik sebuah kesimpulan bahwa betapa pentingnya pengetahuan di dalam kehidupan kita. Karena tadi diumpamakan seperti perahu ketika kita menyeberangi lautan. Artinya dengan pengetahuanlah sesungguhnya kita mampu melewati segala permasalahan, segala tantangan, segala hambatan untuk sampai pada tujuan kita. Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Bisa jadi kebahagiaan, kedamaian, dan tentu saja kalau dalam konteks Hindu mencapai alam sorga atau moksa itu sendiri. Jadi semuanya dilandasi dengan pengetahuan. Jadi kalau kita bicara tadi pengetahuan kan umumnya kita mengenal dua kategori pengetahuan. Ada Brahma Widya, Parawidya, dan Aparawidya. Pengetahuan mendekatkan diri dengan Tuhan dan pengetahuan untuk hidup, kira-kira begitu. Pengetahuan yang dituturkan tadi tentu menyangkut dua-duanya. Nggih, Pak Tengah ya. Kira-kira begitu. Ya. Kalau menurut yang Bu Haji, apa kesan dari teks geguritan tadi, Ya. buku Pangkur ya. Ya. Kalau kita kembalikan pada hukum Hindu, kita kembali pada Vaidika. Kata Vaidika ini kan berasal dari kata Ved, Ya. kata Ved. Weda berasal dari kata Ved juga. Ved sebetulnya artinya dia yang mengetahui, dia yang mengantarkan untuk mengetahui, dia yang mengantarkan untuk penyelamatan, ya, dia yang mengantarkan untuk pembebasan. Artinya apa? Begitu mulianya pengetahuan sesungguhnya. Dan umat Hindu menempatkan kitab suci Weda sebagai hukum tertinggi tentang Satya itu sendiri. Artinya bahwa tidak diragukan lagi bahwa Sang Hyang Aji Ya. atau Sang Hyang Sastra, kalau bahasa Balinya Ya. Pinaka Sunde kan kita dulu Ya. ya, Pinaka Sunde di saat ke-8, karena memang sifat dasar atau keutamaan dari Weda itu sendiri, yaitu Ved itu sendiri tadi penyelamatan, mengetahui dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang samsara menjadi tidak samsara gitu, pembebasan. Gitu. Jadi begitu utamanya Pengetahuan. itu. Bahkan melakukan dosa kan perseberangan. Iya, pengetahuan itu. Jadi pengetahuan itu tentu tidak hanya dalam fungsi praktis untuk hidup, untuk memperoleh pekerjaan, untuk memperoleh penghasilan, tetapi pengetahuan yang dimaksud oleh Sloka tadi tidak lain adalah juga termasuk pengetahuan yang berhubungan dengan bagaimana orang Hindu bisa menyatu dengan Brahman. Kira-kira kan begitu nggak? Nggak, kita bro. Ah, Itu takut di tiang sering ring, aku rasanya ring karya-karya mungkin di tiang juga tidak jarang akan memuat istilah-istilah itu karena dari Sidemen dengan istilah Sang Yang Awor 3 atau Dapur 3 maka ada beliau menyebut Brahma Wisnu Iswara. Ini beliau sebut dengan istilah Sang Yang Dapur 3 Awor 3. Makanya ada Brahma dalam tatanan guna, Wisnu dalam tatanan bina, dan Iswara dalam tatanan publikasi. Tiga ini yang menjadi satu kesatuan dalam kita mengarungi kehidupan dan akan menuju alam surga. jadi pengetahuan itu tidak hanya dalam arti knowledge, ya, tetapi juga keterampilan tadi Gino. Ya, keterampilan.
Karena pengetahuan dalam arti pengetahuan yang amat ideal itu baik, tetapi kurang lengkap Iya. jika tidak diikuti dengan keterampilan. Izin tuh Haji, Ya. bisa potong. Kalau kita mau mengadopsi teori modern seperti taksonomi Bloom, Ya, ya pergerakan dari pengetahuan ini sesungguhnya beliau itu spiritnya. Ya, jadi pengetahuan, knowledge, ya, kognitif, afektif dan psikomotoriknya ini akan berguna Ya. bila mana ada spirit sastra di situ. ya, Kalau dalam teori di Hindu, Ya. Trikaya Parisuddha adalah wujud dari ya, pikiran. dari Manacika, Ya. Wacika dan Ayika Parisuddha. Gimana bisa mau berpikir yang sudah, ya berwacika Parisuddha dan berayika Parisuddha kalau tidak dilandasi oleh Sang Hyang Haji. Ya, tadi disebutkan yang ketiga, jadi publikasi. Wah, ini ada satu penelitian Aceh mengatakan keberhasilan seseorang itu bukan ditentukan oleh IPK. Ya, IPK itu nomor 17. Yang pertama kemampuan komunikasi. Tadi disebutkan pengetahuan, keterampilan, dan komunikasi. Bahwa pengetahuan yang kita maksud, yang dimaksud oleh dalam UPUH tadi juga berhubungan dengan bagaimana pengetahuan yang kita miliki menjadi sebuah keterampilan yang menguatkan pengetahuan tadi, dan juga bagaimana pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki itu juga diketahui oleh orang lain, terpublikasi baik dalam bentuk karya tulis, ya, karya YouTube seperti ini, dan karya-karya lain. Saya kira pesan moral agama yang luar biasa yang dapat kita petik dari sebuah UPUH yang sangat pendek, sederhana, tetapi memiliki pesan moral yang luar biasa. Semoga di hari-hari lain kita juga dapat membahas seloka demi seloka dari begitu kayanya seloka Hindu, agar kita semua semakin paham, semakin teredukasi, dan tentu yang lebih penting, apa yang kita pahami kita jadikan sesuluh bagi laku dan hidup kita. Dumugi rahayu, suksema. Om Santi 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 Om.